Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode kelima di podcast Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang di sini kita akan banyak membahas soal publikasi di artikel jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Dan di sini saya Kesita Amara sekarang sudah hadir bersama kami tamu spesial yaitu Mas Herlambang Perdana Wiratraman, SHMA PhD atau yang lebih akrab disapa Mas Herlambang. Beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Hukum Tata Negara yang tidak hanya expert di bidang hukum tata negara, tetapi juga di hukum hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Langsung saja kita sapa, selamat siang Mas Herlambang. Siang, Kesita. Bagaimana kabarnya Mas? Baik? Alhamdulillah baik saja. Baik saja. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat terlebih dahulu Mas untuk publikasinya yang berjudul Exclusionary Nationalism as Institutionalized Racism, Inconsistencies Within the Indonesian Justice System yang akhirnya berhasil diterbitkan di Australian Journal of Asian Law. Selamat Mas atas publikasinya. Terima kasih. Baik, dan untuk membuka podcast kali ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Mas garis besar dari artikel jurnal ini. Ya, start artikel itu kan 2019 ya. Betul. Saya masih belum jadi dosen UGM, aku masih di Universitas Erlangga ya. Persisnya adalah ketika terjadi gelombang rasisme terhadap Papua yang terus-menerus. Sebenarnya hampir tiap tahun dari waktu ke waktu kita mendengar soal rasisme itu diterima oleh kawan-kawan di Papua, termasuk mahasiswa-mahasiswa Papua. Nah, lalu apa yang menarik di 2019 itu ada peristiwa Agustus sampai September di mana ada gelombang protes anti rasisme yang terjadi di Indonesia, terjadi di Jakarta, terjadi di Jogja, di Malang, Surabaya dan seterusnya. Nah, situasinya kan juga berbalik ya, karena setelah itu ada serangan balik. Misalnya teman-teman Papua di asrama di Surabaya itu kan dilempari ular, kemudian dituduh macam-macam lah, termasuk separatis atau situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka untuk bertahan di kota Surabaya. Nah, kasus itu kemudian berakhir dengan penangkapan yang terjadi ke teman-teman mahasiswa Papua atau solidaritas membela anti rasisme Papua itu. Nah, penangkapan itu jumlahnya banyak banget dan peradilannya diselenggarakan di berbagai kota. Nah, sebenarnya tulisan itu berangkat dari refleksi apa yang sebenarnya terjadi. Kasus yang di Surabaya yang serangan rasisme itu sendiri ada kasusnya. Diproses memang betul, tapi itu setelah desakan publik yang luar biasa. Tapi sebaliknya, yang gerakan anti rasisme itu justru mendapatkan pemenjaraan atau serangan yang tidak kalah sengitnya. Nah, itu yang kemudian membuat saya terpikir sebaiknya ini ditulis. Ada apa sih dengan peradilan kita di Indonesia kok justru lagi-lagi mengorbankan kawan-kawan Papua. Oh baik, jadi itu alasan terbesarnya ya Mas untuk bisa mengangkat ini. Jadi seputaran yang dibahas di artikel jurnal ini berkaitan dengan pembahasan pengangkatan rasis ini di berbagai permasalahan tadi problematikanya atau bagaimana? Betul. Jadi rasisme itu kan terjadi di berbagai isu ya. Betul. Dan saya sebenarnya agak khawatir ya, kalau ini tidak dipersoalkan secara mendasar, jangan-jangan yang terjadi pelumrahan saja dalam sistem hukum kita untuk yang semestinya bisa mencegah rasisme tidak terjadi, tapi terus terjadi. Dan yang saya khawatirkan adalah justru penggunaan institusi peradilan untuk membenarkan situasi-situasi yang merepresi Papua, kaitannya dengan ketika mereka menyuarakan atau mengekspresikan kaitannya dengan anti rasisme.
bukankah suara anti rasisme itu kan secara universal diterima oleh manusia di muka bumi? Nah, tapi kenapa kok menyuarakan itu justru tersasar dengan misalnya pasal-pasal makar? Nah, saya menelusuri persoalan-persoalan kasus-kasus makar ya di Indonesia, termasuk putusan MK. Di dalam artikel itu saya juga menyinggung putusan MK yang sebenarnya rasio desidendi atau pertimbangan hukumnya udah sangat bagus. Tapi kenapa lagi-lagi hakim tidak pakai, polisi atau kejaksaan tidak menggunakannya? Nah, di situ mempertanyakan, jangan-jangan kasus yang terjadi dengan memenjarakan orang-orang Papua itu kasus yang sekedar untuk menggugurkan kewajiban supaya mereka dipenjara dan bungkam atas ekspresi politik anti rasisme itu. Baik, sangat menarik topik bahasanya Mas. Mungkin karena ini juga satu isu yang sensitif ya Mas. Boleh diceritakan nggak Mas proses dari penulisannya sampai publikasinya seperti itu? Ya, ini saya kira agak unik ya. Ketika pertama kali saya menuliskan itu berbasis pada keterangan ahli yang saya gunakan. Jadi setiap sidang yang saya hadiri, karena saya memberikan keterangan ahli di berbagai peradilan di kasus-kasus itu, kasus makar itu kan sulit ya cari ahli. Siapa yang mau jadi ahli untuk kasus makar? Apalagi pegawai negeri sipil ya kayak saya ini. Tapi saya yakin bahwa ini nggak boleh peradilan kita, negara hukum kita itu membiarkan abusive semacam ini. Jadi saya mengumpulkan bahan itu dari keterangan-keterangan tertulis yang saya gunakan dan saya coba mengolahnya, dan kemudian sempat saya menerbitkan sebagian hasilnya itu ke sebuah jurnal di level nasional dan terbit lebih dulu. Lalu itu dibaca oleh seorang antropolog yang memang ahli Indonesia, dan antropolog ini peneliti yang cukup lama meneliti di Papua. Dia seorang antropolog dari Deakin University, namanya Ellen Haranhan. Nah, Ellen menerbitkan buku soal dekolonialisasi Papua ya. Jadi tulisan ini kan tandem ya, antara saya yang latar belakang hukum dengan seorang yang latar belakang antropolog. Jadi tulisannya akan kelihatan beda karena ada sentuhan soal misalnya kenapa pilihan judulnya exclusionary nationalism. Nasionalisme yang disingkirkan lah, kira-kira gitu. Jadi itu saya kira juga kombinasi. Nah, karena kombinasi, disitulah kekayaan artikel itu. Karena bisa saling isi ya, sisi yang saya tidak pernah lihat bisa dilihat secara baik dan paripurna oleh Ellen ya, partner saya untuk menulis. Kami sendiri belum pernah jumpa, belum pernah ketemu tatap muka dengan Ellen, dan kami hanya berbasis baca karya-karya akademiknya. Dan itu hal yang biasa saja, ilmuwan menjumpa di pikirannya, bukan menjumpa secara fisiknya saja gitu. Baik, dan akhirnya bagaimana Mas, karena tadi juga tidak pernah jumpa, untuk akhirnya memilih, oh jurnal ini yang memang akan dituju? Iya, ini menarik ya, karena bersama Ellen itu tidak pernah mikir jurnal apa yang mau disubmit ya. Karena kita lebih fokus ke substansi, apa yang mau disajikan di ruang publik untuk perdebatan akademik yang mesti di highlight, kira-kira begitu ya. Nah, lalu ketika ada mau kita kirim ke jurnal mana, prosesnya aja udah makan waktu mungkin setahun lebih ya, nulis bareng itu. Setahun lebih nulis bareng, kemudian itu pun juga Anda bisa lihat juga 2021 kita baru mulai submit. 2021 kita mulai submit, dan pilihan jurnalnya waktu itu ya Australian Journal of Asian Law karena posisi di Australia untuk studi yang lebih ke Asian Law. Nah, masalahnya justru di sana ya. Ini jurnal yang juga punya reputasi yang sangat baik, dikelola di kampus Universitas Melbourne, dan tentu hal yang menarik lainnya adalah kita juga mengenali baik ya para reviewer atau editor, terutama editor dan reviewer. Jadi mereka yang mereview pun juga ngerti Indonesia. Artinya kalau nulis sesuatu yang kritikal dan itu tidak masuk akal, mereka juga bisa paham.
Nah itu menariknya. Jadi kita memilih memang di tangan yang expert juga review jurnalnya, dan bagi kami pertimbangan readers juga menjadi relevan. Readers untuk Asian law saya kira cukup influential di kalangan Asia. Baik. Nah, selain tadi juga ada pertimbangan dari jurnal-jurnalnya dan prosesnya cukup lama juga ya Mas. Bisa diceritakan kepada kami tidak Mas hambatannya yang dialami selama ini sampai akhirnya publikasi? Hambatannya ya satu, nggak mudah juga kombinasi antropolog sama lawyer kayak saya ini. Sering nggak ketemu sebenarnya. Dan bahkan kita juga sempat mendiamkan sejenak ya, untuk mungkin kalau istilahnya itu sama-sama bertapa gitu ya. Di titik-titik tertentu menuliskannya itu seringkali udah jeda sejenak aja kita mempertimbangkan mungkin ada angle lain yang bisa dituliskan secara lebih baik. Tapi jujur hambatan itu justru menjadi kekuatan. Kenapa? Karena sisi yang kami dispute itu seringkali dalam menulisnya agak nggak ketemu gitu, tapi justru kita menemukan fakta yang lebih baru dan lebih asik untuk dilihat, misalnya gitu. Jadi misalnya ketika kami menjatuhkan pilihan untuk menulis yang kasus Surabaya, mereka yang melakukan serangan terhadap asrama mahasiswa Papua, itu juga karena pertimbangan kalau gitu kita compare saja. Walaupun sebenarnya kasus ini basisnya mudah sekali karena hanya basis putusan ya. Tapi kenapa yang kita persoalkan itu kenapa mereka yang dituduh kasus makar kok tidak pernah ada yang dibebaskan, sekalipun tidak cukup sebenarnya pembuktiannya di ruang persidangan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dihukum? Kenapa tidak mempertimbangkan putusan MK? Kenapa juga selalu Papua yang jadi sasaran? Dan kenapa juga hakim tidak punya keberanian untuk memutus berbeda dari apa yang biasanya? Hanya ada satu kasus yang saya bela di Jayapura waktu itu, kasusnya jurnalis Asasu. Hanya itu yang bebas. Selebihnya semua dihukum. Dan ini yang saya kira menjadi menarik ya. Saya mau bilang bahwa hambatan dalam situasi menulis itu kadang perlu untuk jeda sejenak ya, melihat jangan-jangan memang ada yang belum dilihat secara utuh. Kira-kira gitulah. Itu paling tidak yang saya rasakan nulis bareng Ellen ya. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang mendengar ini yang juga baru stuck Mas, atau baru ada sulit menemukan ide atau yang lainnya. Mungkin bisa dikasih tipsnya lagi Mas, selain daripada tadi misalkan di pertengahan misalkan baru ada dispute, ya udah kita berhentikan dulu. Mungkin ada tips and trick lain tidak Mas untuk teman-teman pendengar? Case yang saya tuliskan ini kan agak beda ya. Dia bukan dalam skema grand. Jadi nggak ada yang maksa-maksa untuk bikin laporan cepat. Ya. Disitulah freedom sebenarnya ya untuk menuliskan. Terus yang kedua, artinya kalau mau bikin tips ya bebaskan Anda juga untuk meliberalkan pikiran Anda kalau mau nulis artikel. Kemudian yang kedua, selalu punya cara untuk memberi makna atas setiap proses yang kecil ya. Barangkali kasus makar itu banyak di Indonesia, tapi ketika kita beri makna dengan melihat kenapa ini terus-menerus terjadi, kenapa kok tidak konsisten, tidak koheren, kenapa selalu melukai orang Papua, dan apa dampaknya bagi orang Papua, dan apa yang melatar belakangi semua ini, seakan-akan kita tahu bahwa Papua ini juga bangsa Indonesia. Tapi kenapa kok diperlakukan secara semena-mena? Ini pertanyaan yang saya kira kalau bagi peneliti itu jangan dibuang, tapi dituliskan terus ya. Yang apa yang dibilang tidak menarik, jadikanlah itu menarik. Karena bisa jadi kegelisahan yang ada di dalam penulis itu tidak pernah dirasakan atau tidak pernah diketahui atau dibaca bahkan oleh yang lain. Jadi saya mengajak untuk selalu memberi makna atas peristiwa-peristiwa yang biasa tapi menjadi tidak biasa kalau kita kemukakan. Baik.
Itu mungkin tipsnya untuk teman-teman. Sebagian tips. Sebagian tipsnya. Masih ada tips yang lain tuh kan? Baik, Mas. Dengan selalu tetap memberi makna ya, Mas. Iya. Apapun lah, walaupun kecil, besar tuh harus tetap ada maknanya begitu ya, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Lambang untuk kesempatannya kali ini bisa bergabung di Unpods. Dan semoga Mas Lambang sukses selalu, sehat selalu. Amin. Lalu publikasi selanjutnya mungkin, Mas. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih untuk kesempatannya. Dan sampai jumpa di episode Unpods selanjutnya. Sampai jumpa.